Assalamualaikum, saya Putri Ismelda. Welcome to my channel. Di sini saya akan ceritain kisah-kisah horor serta kisah-kisah yang menegangkan buat teman-teman semua. Tapi yang mau tahu judul cerita kita apa hari ini? Tunggu dulu, jangan lupa di like dan di subscribe ya, biar saya tambah semangat bikin videonya, oke? Langsung aja ke judul cerita kita hari ini. Hari ini saya akan membagikan cerita dari seorang siswi yang bernama Sinta. Judulnya Hantu Toilet Sekolah. Cerita ini berawal dari Sinta yang mendapatkan undangan ulang tahun dari teman sekelasnya Ratna. Si Ratna ini akan mengadakan acara ulang tahun di sekolah, tepatnya di gedung aula sekolahnya pada malam minggu ini pukul 7 sampai 10 malam. Temennya yang lain pada heboh gitu, kenapa diadain di sekolah? Si Rat biasanya di rumah, di mall, atau di kafe seperti pada umumnya. Tapi si Ratnanya jawab pengen sesuatu yang berbeda aja di ulang tahunnya tahun ini gitu. Si Sinta mah bodo amat mau di mana aja diadain, yang penting si Ratna temannya ini happy ya kan. Langsung aja ke ceritanya. Saat si Sinta udah hadir di acara ulang tahun tersebut, dia masuk ke gedung sekolah merasa takjub dengan dekorasi aulanya yang udah berubah menjadi tempat pesta yang cantik, manis, cute lah untuk acara ulang tahun anak remaja gitu ya kan. Sampainya di pesta, si Sinta langsung nyamperin temennya si Ratna. Nggak lupa dong, dia udah bawa kado. Dia nyampein selamat ulang tahun buat Ratna, lalu dia bergabung bersama teman-temannya yang lain untuk menikmati acara pesta tersebut. Namun di tengah acara pesta yang meriah tersebut, dia mendapatkan peringatan dari orang tuanya, dapat pesan lah WA gitu. Sin, jangan pulangin lama-lama ya, nanti kabari mama kalau mau pulang. Itu kata mamanya ya kan. Dia cuma jawab oke mah gitu. Dia lanjut lagi hanyut bersama teman-temannya di pesta tersebut. Saking asiknya menikmati pesta tersebut ya kan, dia sampai lupa gitu. Saat pesta telah berakhir, sebagian teman udah ada yang pulang, tapi sebagian lagi masih ada di sana, termasuk si Sinta sama Ratna dan beberapa temannya yang lain. Mereka masih saking asiknya ngobrol, lupa waktu. Tapi nggak sengaja si Sinta melihat ke jam aula sekolah yang udah nunjukin pukul 23.30. Udah tengah malam banget dong, si Sinta panik. Karena paniknya dia merogoh tasnya mencari HP serta ingin buru-buru nelfon orang tuanya minta jemput. Dia heran, kok orang tuanya nggak jemput ya? Oh iya, aku lupa ngabarin, mungkin itu kata dia. Saat dia ingin mengabarkan orang tuanya minta jemput, ternyata HP-nya mati. Si Sinta panik dong. Gimana nih cara ngubungin orang tuanya? Lalu karena teman-temannya yang ngelihat si Sinta panik, mereka nyamperin. Ngapa Sin? Ini HP gua mati, mau menelpon orang tua minta jemput katanya. Oh gitu doang, ya udah biar kami aja nganterin, kata teman-temannya. Lo nggak ngerepotin? Ya enggak lah, kita kan satu arah, itu kata teman-temannya. Ya udah deh, tapi guys, gue permisi dulu ya, mau ke kamar mandi, mau buang air kecil, sebentar aja. Oke deh, mau perlu ditemanin nggak? Kata teman-temannya. Nggak usah, katanya. Gue bisa kok sendiri. Dari sini berawalnya. Akhirnya Sinta memisahkan diri dari teman-temannya tersebut. Temannya tetap di gedung aula, sedangkan dia menuju ke koridor ke toilet sekolahnya. Dia cuma berharap, ya Allah, jangan mati lampunya atau jangan toiletnya dikunci gitu kan. Dia meskipun dengan ragu tetap melangkahi koridor sekolah tersebut. Saya gambarkan ya, koridornya itu dalam keadaan yang gelap karena memang lampunya telah dimatikan. Dengan cuman modal nekat mungkin ya, dengan cahaya remang-remang serta gemercik angin gitu ya kan, dia melalui koridor tersebut. Mungkin sih Sintanya emang nggak merasa takut atau gimana, dia cuman ingin cepat menunaikan hajatnya tersebut. Maka ia berjalan ke koridor sekolah tersebut sendiri. Dalam hatinya tetap, mudah-mudahan itu toiletnya belum kekunci, kata dia ya kan. Sampailah dia di pintu depan toilet. Nengok ke dalam sih dia masih sedikit ragu karena lampu toiletnya udah banyak dimatiin, hanya menyisakan 1 atau 2 lampu aja yang hidup. Jadi keadaannya agak temaram atau remang-remang gitu ya. Tapi syukurnya si pintu toilet itu nggak kekunci, dia masih bisa masuk. Dia merasa lega di situ dong. Buru-buru deh dia masuk ke toilet tersebut dan masuk ke bilik, salah satu bilik toilet.
toilet tersebut kan. Lalu dia menunaikan hajatnya. Tidak lama selampainya dia di sana, terdengar suatu benda yang jatuh. Suaranya cukup kencang, sehingga si Sinta ini punya firasat kalau itu adalah temannya yang datang nyamperin atau khawatir sama dia. Lalu dia manggil dong, inisiatif. Halo, siapa di sana? Halo, katanya. Tapi gak ada juga yang jawab gitu. Loh, kok aneh gak ada yang jawab? Halo, ada orang nggak? Aku Sinta, kata dia. Tapi nggak ada juga yang jawab. Akhirnya dia positive thinking dong. Oh, mungkin aja itu benda yang dijatuhin angin. Bisa jadi kan, malam ini kan anginnya kencang, itu kata dia. Lah, lanjutlah dia ya kan. Nggak lama setelah itu, anehnya lagi terdengar suara kran dari wastafel yang menyala tiba-tiba. Kok ada suara kran ya? Perasaan tadi masuk krannya pada mati semua, katanya kan. Apa jangan-jangan krannya rusak? Atau ada teman aku yang ngerjain? Ini firasatnya. Lalu dia mencoba untuk memanggil ke sumber suara tersebut. Halo, siapa di sana? Aku Sinta loh. Jangan main-main deh, kata dia kan. Jawab dong. Tapi nggak ada juga dong yang jawab. Aneh kali ya, mungkin krannya rusak. Itu kata si Sinta. Tapi karena penasaran deh, buru-buru dia selesaiin kerjaannya di dalam bilik tersebut. Dia perlahan membuka pintu toilet tersebut. Penasaran dong, ada orang atau enggak gitu. Dibukanya pelan-pelan tuh pintu. Ternyata benar dong, nggak ada orang sama sekali. Dilihat, perhatiin kiri, kanan, mencoba memanggil tapi nggak ada orang. Lalu dia perlahan menuju ke arah wastafel tersebut. Tapi fokusnya teralihkan dengan seekor anak kucing yang meringkuk ketakutan di bawah wastafel tersebut. Kasihan benar ada anak kucing. Lalu dia mencoba untuk mengambil anak kucing tersebut di pangkunya. Tak herannya anak kucing itu menyiratkan matanya itu ya, menyiratkan seperti ketakutan serta menggigil gitu. Kenapa ya kucingnya kok kelihatannya ketakutan banget? Apalagi pas di tangannya si Sinta. Kucing tersebut meronta, melawan hingga melepaskan diri dari genggamannya si Sinta. Lalu dia meninggalkan toilet. Kenapa ya aneh kucingnya? Katanya, kok ketakutan banget? Kasian ya, kata dia. Lalu dia keinget lagi dong dengan wastafel sekolahnya tadi. Oh iya ya, kerannya hidup. Coba aku matiin deh. Benar atau enggak ini keran? Tek, mati. Dihidupin, hidup. Tok, mati. Loh, kerannya nggak rusak, tapi kok hidup sendiri? Siapa yang hidupin ya? Nggak mungkin kan hidup sendiri. Itulah pikiran yang berkecamuk di pikirannya si Sinta. Tapi ya udahlah ya, kenanya mungkin kena kebetulan aja. Akhirnya dia mencoba untuk mencuci mukanya. Belum sempat air menyentuh mukanya, dia melihat sekelebat bayangan hitam lewat masuk tempat ke bilik yang selesai digunakannya tadi. Astagfirullahaladzim, bayangan apa tuh? Dia masih berpikir itu teman-temannya yang godain dia atau ngerjain dia gitu kan. Dia penasaran. Kali ini dia nggak manggil lagi. Kali ini dia nggak manggil karena dia pengen, lihat hatinya nih pengen ngagetin temennya yang nakut-nakutin dia. Akhirnya disamparinnya ke bilik yang dimasuki bayangan tersebut. Perlahan dia berjalan dan dibukanya bilik toilet tersebut. Anehnya di sana nggak ada siapapun atau bayangan apapun. Dia berpikir sejenak, aneh ya. Tadi perasaan beneran deh, aku sadar deh melihat bayangan hitam lewat ke sini, kata dia. Kembali lagi dia positive thinking. Mungkin aku cuma halusinasi doang, kata dia. Terlepas dia melupakan itu semua, dia beranjak dari toilet tersebut, ingin meninggalkan toilet itu buru-buru karena dia nggak enak sama temannya yang udah nunggu lama. Akhirnya dia meninggalkan toilet tersebut. Tapi satu langkah lagi menuju keluar pintu toilet tersebut, dia mendengar sayup-sayup suara yang merintih, menangis, meminta tolong. Kurang lebih kayak gini. Tolong, tolong saya, tolong saya, tolong. Sinta kaget dong, dia masih beranggapan itu adalah temannya. Jadi dia berusaha untuk mendatangi kembali bilik kamar mandi tersebut.
perlahan tapi pasti, dengan perasaan yang was-was bercampur penasaran sebenarnya siapa sih, apa sih. Perlahan dia mendekati bilik bekas dia gunain tadi. Perlahan dia membuka pintu bilik tersebut. Alangkah kagetnya, di atas kloset tersebut berdiri sesosok bayangan hitam yang membelakangi dirinya. Membelakangi bukan menghadap. Jadi si Sinta ini belum pasti dia melihat apa. Wajahnya emang sedikit termengu atau kaget gitu. Tapi seperti manusia kok dalam pikirannya. Perawakannya seperti seorang laki-laki yang tengah menunduk membelakanginya. Tapi anehnya masih bayangan hitam, mungkin karena lampunya mati kali ya kan, itu pikiran dia. Kamu kenapa? Sempat dia bertanya. Kamu kenapa? Ada yang bisa saya tolong? Kata dia, kata si Sinta ini terhadap sosok yang di atas toilet itu, yang di hadapan dia. Sudah 3 kali melakukan panggilan, tapi sosok tersebut belum menjawab. Kamu siapa? Bisa saya bantu? Ada apa? Katanya. Sinta akhirnya mencoba untuk menyerah, ingin pergi. Tapi sesaat, sedetik sebelum si Sinta berpaling, si bayangan tadi itu perlahan menoleh ke belakang menghadap si Sinta. Di saat itulah si Sinta mulai terkaget, tercengang, heran, karena sosok di depannya ini bukan manusia, melainkan makhluk lainnya gitu ya kan. Dia memiliki perawakan yang tinggi, badannya dipenuhi bulu yang hitam legam, yang herannya lagi matanya bersinar merah seperti darah. Dia seperti ekspresinya nggak bisa kebaca gitu, marah, menakutkan, atau seperti ekspresi minta tolong. Si Sinta dalam keterpakuannya, dalam diamnya tersebut, karena Sinta itu udah nggak bisa bergerak, udah nggak bisa ngomong, untuk mengeluarkan suara aja nggak bisa, kaki itu kayak terpaku di lantai gitu ya kan. Dia cuma bisa menangis dalam hati, ya Allah, apa yang kulihat ini, ya Allah, selamatkan hambamu, katanya. Dia tidak bisa bergerak apapun atau berucap apapun, nggak bisa bergerak, karena dia itu ibaratnya shock kali ya, terpaku dan nggak bisa ngelakuin apapun. Dia hanya bisa melihat pergerakan mata dari makhluk tersebut yang menatap tajam kepadanya. Sampai saat udah beberapa lama, sampai saat titik kelemahannya si Sinta ini udah nyampe gitu ibaratnya, udah nggak bisa lagi, akhirnya dia menangis. Saat dia menangis itulah dia mendapatkan kekuatan untuk bisa beranjak pergi dari sana. Entah kekuatan dari mana, entah atas doa siapa, dia bisa kabur di sana dengan udah terjebak situasi seperti itu. Di hadapannya adalah sesosok makhluk yang sampai sekarang dia nggak tahu. Karena udah merasa bebas, dia pontang-panting lari meninggalkan toilet tersebut. Dia udah nggak peduli lagi siapa yang di dalam, apa yang di dalam, yang penting dia bisa kabur dulu dari situ. Akhirnya dia berlari menuju ke arah teman-temannya, menelusuri koridor sekolah tersebut. Dia udah nggak peduli lagi koridornya mau gelap, mau apa, yang penting dia lari cepat. Tapi sesaat sebelum nyampe ke posisi teman-temannya, dia berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Dia tarik nafas, dia tahan nafas, dia tarik nafas, dilepaskannya, berharap agar bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol detak jantungnya, emosinya, karena adrenalinnya terpacu. Selain melihat makhluk tadi, dia kan ibaratnya udah lari kenceng gitu. Dia pengen teman-temannya itu nggak mengetahui apa yang telah dialaminya di toilet sekolah tersebut. Serasa sudah tenang, dia akhirnya mendatangi teman-temannya. Teman-temannya pun heboh gitu ya kan. Gila, lama banget lu Sin dalam, ngapain aja, katanya. Nggak ada kok, cuman ya gitulah, kata dia kan. Akhirnya mereka sepakat untuk pulang. Sinta udah nyampe nih diantarin teman-temannya di rumah. Tiba di rumah, dia kepikiran, siapa makhluk tersebut, kata dia gitu ya kan. Apa benar dia gitu ya, makhluk penunggu toilet sekolahnya.
Diputuskannya untuk esok hari dia mencari kebenaran tentang hal yang dialaminya tadi malam. Besok paginya dia bukannya rasa takut gitu ke sekolah, malah dia mencari informasi atau mengorek-ngorek kejadian masa lalu yang terjadi di sekolahnya. Cukup banyak yang dia tanyain tapi nggak ada yang jawab. Tibalah salah satu gurunya yang memberikan informasi bahwa benar adanya di tempat tersebut sebelum digunain sebagai toilet itu merupakan gudang penyimpanan barang-barang yang udah lama nggak kepake. Di sana pernah terjadi seorang pemuda yang mati bunuh diri. Maka si Sinta ini menarik kesimpulan bahwa tempat pemuda bunuh diri tersebut dijadikan sebagai toilet, dimana mungkin dia masih penasaran sehingga dia menjadi arwah penasaran yang menunggu toilet di sekolah tersebut. Sinta cuman mungkin dia trauma mungkin ya kan, tapi dia sedikit banyaknya dia mengetahui apa sebenarnya latar belakang terjadinya teror di toilet sekolahnya tersebut. Karena bijaknya, Sinta ini nggak memberitahukan kepada teman-temannya yang lain kejadian yang dialaminya. Takut temannya trauma, cukup dia yang tahu dan gurunya tadi tersebut. Akhirnya si Sinta karena udah puas mengetahui siapa sebenarnya atau apa sebenarnya kejadian yang dialaminya, dia merasa lega. Mencoba untuk merefresh dan melupakan kejadian-kejadian buruk tersebut. Oke, sampai sinilah ceritanya ya. Kesimpulannya si Sinta ini emang anak yang pemberani, dan saya rasa ya nggak semua wanita atau anak perempuan yang bisa melakukan hal tersebut, karena dia dihadapi dengan situasi yang sangat mencekam, tapi dia tetap mencoba untuk mencari tahu sebelum berkoar-koar atau menyebarkan informasi tersebut. Karena dia berpikir cukup dirinya yang tahu, jangan sampai teman-temannya yang lain merasa ketakutan. Oke, sekian dulu cerita kita hari ini tentang toilet sekolahnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, biar saya tambah semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Dadah.